menyatakan sebuah kebenaran, kita harus punya banyak saksi. Dalam kehidupan kita kadang-kadang kita bilang gini, yang penting Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu isi hatiku. Firman Tuhan berkata begini, Tuhan lihat hati, tapi manusia melihat apa yang di depan mata. Manusia lihat yang di depan mata. Cuma Tuhan yang tahu hatimu. Setuju, katakan amin. Suami istri juga gitu. Makanya gak bisa pakai bahasa isyarat lalu kita marah. Kok lu gak ngerti sih? Iyalah, kamu gak bilang apa-apa. Karena yang tahu hati kita cuma Tuhan. Manusia lihat apa yang di depan mata. Kalau Anda benar-benar berintegritas, kalau Anda benar-benar hidup benar, kalau Anda tidak mencuri, Anda tidak selingkuh, Anda harus punya saksi. Yesus ingin menyatakan kebenaran bahwa dia bangkit, bahwa dia Tuhan yang tidak mati. Dia kumpulin banyak saksi. Makanya dia berulang-ulang menampakkan diri. Kami tinggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Berbicaralah buat kami. Tumpahkanlah isi hatimu. Berikanlah roh hikmat dan wahyu. Bukakanlah pemikiran kami, akal budi kami. Supaya kami mengerti firman-Mu. Berbicaralah buat kami masing-masing Tuhan. Mampukan hamba-Mu karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Menyerahkan setiap menit-menit ke depan ke dalam pimpinan Roh Kudus sepenuhnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap diberkati Tuhan sama-sama kita katakan. Amen. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Saya ingin menyapa juga jemaat online yang saat ini menonton ibadah ini secara streaming. Khusus hari ini streaming live di setiap ibadah 1, 2, 3, dan 4. Tadi pagi suami saya Pastor Jojo khotbah dengan sangat-sangat baik ya. Kalau bisa nanti malam nonton ibadah jam 9 tadi. Sebuah pelajaran yang sangat baik tentang kenaikan Kristus. Baik, saya akan bicara tentang sebelum kenaikan Kristus, before the ascension of Christ. Apa yang Yesus lakukan sebelum dia terangkat ke sorga. Ada 3 hal yang saya mau bagikan. Yang pertama, Yesus membuktikan bahwa ia hidup. Kita lihat dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga. Kita baca-baca sama-sama. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dari ayat ini saya akan kupas 3 hal. Bahwa yang pertama yang Yesus lakukan setelah dia bangkit adalah dia membuktikan bahwa dia dihidup. Yesus harus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dan kepada banyak orang waktu itu. Karena Anda harus bayangkan bagaimana domba-dombanya, murid-muridnya, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami setelah Yesus yang mereka ikuti, yang mereka percaya punya kuasa. Lalu tiba-tiba disalib mati lalu dikubur. Bagaimana keadaan mereka? Mari kita lihat firman Tuhan. Yang pertama, murid-murid sangat ketakutan. Dalam Yohanes 20 ayat 19, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Bayangkan keadaan mereka waktu Yesus mati. Petrus aja takut. Makanya nyangkal Yesus 3 kali, ingat? Nah, murid-murid Yesus yang lain pun ketakutan. Mereka mulai sembunyi. Dikatakan mereka masuk ke ruangan itu dan dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Yang lain bagaimana? Tercerai-berai. Mereka lari kemana-mana, berusaha bersembunyi. Ada yang dikatakan firman Tuhan, mereka sampai mau keluar kota, meninggalkan kota Yerusalem dalam Markus 16 ayat 12. Keduanya dalam perjalanan keluar kota ketika Yesus menampakkan diri sama mereka. Lalu bagaimana dengan yang lain? Mereka sampai balik lagi jadi penjala ikan, termasuk Petrus dengan teman-temannya. Dalam Yohanes 21, karena hilang arah mereka mulai
Ikut Petrus aja deh. Petrus tuh dari dulu leadership yang born to be leader ya. Yohanes 21 ayat 2. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Deja vu. Familiar dengan ayat ini? Pernah terjadi sebelumnya? Waktu mereka mulai hilang arah, aduh guru, rabi mereka mati. Mereka kembali jadi penjala ikan. Petrus yang selalu jadi leader di tengah-tengah mereka, bilang aku mau balik lagi aja nangkap ikan. Yang lain bilang gue ikut. Karena mereka udah gak tahu mereka mesti ngapain. Orang yang udah mulai jauh dari Tuhan, biasanya cenderung balik lagi ke hidup yang lama. Real? Orang kalau udah mulai hilang arah, hilang visi, dalam pernikahan udah gak jelas nih pernikahan mau dibawa kemana. Biasanya mulai telepon pacar lama. Murid-murid Yesus kembali ke tempat yang sama. Balik ke keadaan yang sama. Dengan ketika Yesus waktu pertama kali panggil mereka untuk ikut dia. Kejadiannya sama persis. Mereka nggak dapat ikan. Karena itulah sangat penting buat Yesus ketika dia bangkit. First thing first. Dia harus buktikan bahwa hey, saya hidup. Saya bangkit. Yesus tunjukkan dirinya kepada banyak murid-muridnya. Dalam perjalanan iman kita. Ada kalanya kita takut. Kita putus asa. Kita hilang arah. Yang kita perlu lakukan adalah kita perlu datang sama Yesus. Jangan menjauh, justru harusnya kita datang sama Tuhan. Karena kita butuh Tuhan bicara buat hidup kita dan supaya kita tahu kita harus kemana. Apa yang murid-murid Yesus alami, kita alami hari ini bukan? Sometimes dalam perjalanan imam kita enggak semuanya mulus-mulus aja. Kita doain orang sakit dalam nama Yesus, mati. Lah, katanya apabila kamu numpangkan tangan pada seorang sakit, mereka sembuh. Terus ada orang-orang yang ketika mereka udah doa tahunan, tapi Tuhan gak jawab doa mereka. Mereka gak punya keturunan. Mereka mulai goyang. Baru semalam saya baca DM dari seorang ibu. Dia bertengkar sama suaminya, lalu dia pergi keluar rumah, dia tinggal sama kakaknya. Dan mereka sudah nikah 4 tahun dan tidak dikaruniai keturunan, belum dikaruniai keturunan, baru 4 tahun. Apa yang terjadi? Suaminya mau datang jemput dia dan minta maaf karena pertengkaran mereka. Mertua laki-laki halangi, jangan jemput lagi. Apa yang dilakukan? Suaminya ditunangkan dengan perempuan lain dan mau dikawinkan. Karena apa? Karena gak bisa kasih keturunan. Suaminya ikut. Suaminya nurut kata papahnya. Dengar baik, kalau ada masalah dalam rumah tanggamu, jangan lari. Hadapi bersama Tuhan. Amen. Kita kadang-kadang dalam perjalanan iman kita ngalamin kayak murid-murid Yesus. Tuhan di mana nih? Tuhan ada nggak ya? Real nggak sih? Pernah nggak Anda berada di titik di mana Anda mulai meragukan sebenarnya Yesus benar-benar hidup nggak ya? Yesus benar-benar nabi apa Tuhan ya? Kita mulai goyang nih. Waktu bisnis kita jatuh ke bawah. Waktu kita terlilit hutang, doa kita nggak dijawab, rumah tangga berantakan, anak gak punya. Saya mau kasih tahu, when things go wrong, God never go wrong. Kita harus balik lagi ke Tuhan. Amen. Waktu kita hilang arah, jangan lari dari Dia, justru mendekat sama Tuhan. Kita cuma perlu ketemu Yesus dan iman kita dibangkitkan. Katakan amen. Apa yang Yesus lakukan sebelum Dia terangkat ke surga? Yang kedua, Yesus mengumpulkan banyak saksi, dikatakan dalam Kisah Rasul 1 ayat 3 tadi, bahwa gini, dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup dan selama 40 hari ia berulang
berulang-ulang menampakkan diri. Jadi selama 40 hari, Yesus tuh berulang-ulang menampakkan diri kepada berapa orang? Mari kita lihat dalam 1 Korintus 15 ayat yang kelima. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kepada 12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari berapa? 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Sekarang tuh maksudnya di zaman Paulus ya. Karena Rasul Paulus yang tulis ini. Nah, apa yang kita bisa belajar dari sini? Yesus pertama buktikan bahwa dia hidup kepada murid-muridnya. Kedua, dia mengumpulkan banyak saksi. Untuk membuktikan sebuah kebenaran, kita harus punya banyak saksi. Dalam kehidupan kita kadang-kadang kita bilang gini, yang penting Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu isi hatiku. Firman Tuhan berkata begini, Tuhan lihat hati, tapi manusia melihat apa yang di depan mata. Manusia lihat yang di depan mata. Cuma Tuhan yang tahu hatimu. Setuju, katakan amin. Suami istri juga gitu. Makanya gak bisa pakai bahasa isyarat lalu kita marah. Kok lu gak ngerti sih? Iyalah, kamu gak bilang apa-apa. Karena yang tahu hati kita cuma Tuhan. Manusia lihat apa yang di depan mata. Kalau Anda benar-benar berintegritas, kalau Anda benar-benar hidup benar, kalau Anda tidak mencuri, Anda tidak selingkuh, Anda harus punya saksi. Yesus ingin menyatakan kebenaran bahwa dia bangkit, bahwa dia Tuhan yang tidak mati. Dia kumpulin banyak saksi. Makanya dia berulang-ulang menampakkan diri. Dengar baik, Roma 14 ayat 16 bilang gini. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Lihat ayat ini. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sometimes kita terlalu naif. Kita bilang, biar hanya Tuhan yang tahu. No, manusia perlu tahu. Firman Tuhan berkata, biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Hari Tuhan sudah dekat. Kita bukan mau nunjukin ego baik loh. No, arti firman Tuhan begini. Kalau kamu hidup benar, tampakkan itu di depan semua orang. Saya sudah pernah khotbahkan ini. Kalau saya beli merchandise tangan pengharapan, batik tangan pengharapan atau kaos positif by TP seperti yang saya kenakan hari ini, saya transfer ke rekening Yayasan Tangan Pengharapan. Bukti transfernya saya kirim ke grup staff dan juga kepada bagian finance. Sebenarnya sebagai pimpinan, saya mau bayar ke bagian keuangan, staff yang lain gak perlu tahu. Setuju? Kalau saya bilang sama mereka, saya bayar kok kaos ini. Mereka percaya gak kira-kira? Masa sih? Masa Bu Heni sama Pak Jojo harus bayar kaosnya? Kalau ambil batik, bayar gitu. Saya kasih tahu, saya khotbah ini, saya dipaksa pakai kaos merchandise Tangan Pengharapan. Supaya Anda lihat saya pakai, jadi laku. Karena kata mereka, kalau dipakai Bu Heni itu laris. Nasib saya jadi body display. Padahal saya pengen pakai baju saya sendiri yang di lemari bertahun-tahun gak pernah dipakai. Gara-gara dipaksa pakai produk Tangan Pengharapan terus. Nah, ketika khotbah kan keringetan. Terus jadi harus dicuci kan? Kalau dicuci artinya harus dibeli. Bukan dikasih. Abis gitu mereka tinggal kasih invoice. Yang kemarin ibu pakai khotbah ini ya, ini belum bayar ya. Saya bilang udah gua disuruh pakai, kan dipaksa ini. Disuruh bayar, tapi saya bayar. Dan bukti saya bayar, saya kirim ke grup. Supaya jangan ada yang berani fitnah saya dan tunjuk saya dan bilang gini. Kamu ambil merchandise tidak bayar. Mentang-mentang founder Tangan Pengharapan. Saya kasih tahu. Kita harus berintegritas, tapi orang perlu tahu. Kita gak bisa bilang, biar Tuhan yang tahu. Yesus aja ngumpulin banyak saksi. Dari awal saya disuruh Tuhan untuk menolong anak-anak Indonesia. Dan saya gak pernah tahu tentang Yayasan Tangan Pengharapan sebelumnya. Saya gak pernah rencana pengen bikin yayasan. Tapi lalu kami punya yayasan. Saya ngomong gini, donasi gak boleh ditransfer ke rekening saya. Harus ke rekening yayasan. Dari awal, dari nol.
Kemudian kami bikin rekening Yayasan Tanggap Harapan. Dan saya bilang sama suami saya, kita harus diaudit, kita cari public accountant. Bayangin, kalau punya public accountant tuh harus bayar dan bayarnya nggak murah. Tapi demi dipercaya, saya mendingan bayar. Kami cari public accountant. Kemudian kami diaudit lagi sama Bain & Co. Saya nggak takut, audit aja. Kita nggak bisa bilang di khotbah, saya ini jujur gengs. Masa nggak percaya saya hamba Tuhan? Nggak bisa gitu. Kita nggak bisa munafik dan naif dan bilang, biarlah hanya Tuhan yang tahu. Kita semua tempe aja. Nggak bisa. Kita perlu punya saksi. Kalau Anda dicurigai istrimu atau suamimu selingkuh, jangan marah, cari saksi. Udah beres. Saksi itu apa sih? Seseorang yang menceritakan kejadian sesungguhnya, apa yang dilihat tanpa ditambahi atau dikurangi. Suami saya yang kasih kepayanan nih. Nah, Yesus itu cari saksi. Maukah Anda jadi saksi Kristus? Mau gak jadi saksi Kristus? Saya kasih tahu. Nanti alasannya saya kasih tahu kenapa Yesus perlu mengumpulkan banyak saksi. Tapi Yesus cari saksi. Kita yang mau bersaksi tentang dia. Nah, saya mau kasih tahu, seorang saksi harus mengatakan yang sebenarnya. Apa yang dilihat, apa yang didengar, tanpa dikurangi atau ditambah. Berarti gini, Anda perlu mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Anda perlu mengalami Tuhan dalam hidupmu. Anda perlu melakukan firman Tuhan dan lihat firman Tuhan itu digenapi dalam hidupmu. Sehingga waktu engkau kesaksian tentang Tuhan kepada teman-teman sama keluargamu, Anda menjadi saksi yang benar. Katakan amin. Banyak orang Kristen gak bisa jadi saksi buat Tuhan, gak bisa menyaksikan Yesus dalam hidupnya. Kenapa? Kerja gak jujur, kerja malas, nipu temen, ngutang gak bayar, jahat sama istri, gaplokin terus, gak tobat-tobat, ngobat, minum, mabok, judi, selingkuh, name it. Kita gak punya power untuk saksikan tentang Tuhan karena kita gak ngalamin Tuhan. Pak Paulus Bambang bicara soal doing dan being. Intinya gini, kekristenan gak boleh cuma fokus di luar aja. Yang berubah tuh dari dalam. Mengalami Tuhan, kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kita harusnya mengubah kita. Kita gak lagi sama. You know, saya dulu orangnya suka marah terus. Sekarang makanya khotbahnya marah-marah. Tapi waktu saya khotbah, saya bukan marah, saya greget. Udah saya ngomong kencang kayak gini aja. Di gereja tuh masih banyak yang tidur di mana-mana. Di sini enggak. Enggak ada satu maksudnya. You know, kita harus jadi saksi Kristus. Karena itulah Yesus yang dia lakukan sebelum dia naik. Dia kumpulin banyak saksi. Kita perlu ngalamin Tuhan dalam hidup kita. Ya udah kamu dosa, kamu jatuh. Bangkit lagi dong. Minta ampun sama Tuhan dan minta kuasa Roh Kudusnya mengubahkanmu. Bukankah perjumpaan dengan Yesus mengubahkan? Saulus jadi Paulus, Simon jadi Petrus, Maria Magdalena yang kerasukan roh jahat, dia jadi murid yang paling setia sama Yesus. Bahkan dia yang pertama kali datang ke kuburan. Waktu Yesus, besokannya setelah dia mati di kayu salib, yang paling datang pertama itu para wanita, hidup wanita. Serius. Yang pertama kali datang ke kuburan setelah Yesus dikubur itu para perempuan loh. Orang-orang ini orang-orang yang hidupnya diubah. Perempuan yang kedapatan berbuat zina. Perempuan yang gak ada nilainya. Dia berikan harta yang paling mahal. Minyak narwastu. Yang mahal harganya kata firman Tuhan. Dia pecahkan. Dia urapi kaki Yesus. Dia usap dengan rambutnya. Waktu itu murid-murid usir dia. Karena mereka tahu ini perempuan kotor. Tapi karena dia diampuni oleh Yesus. Tabungannya bisa dibilang aduh gak halal dong ya. Tabungan dari jual diri. Tapi Yesus gak lihat itu. Yesus lihat hatinya yang mencintai Yesus. Dan Yesus izinkan dia mengusap kakinya. Bahkan Yesus bilang gini, dia mempersiapkan aku untuk hari kematianku. Dengar baik. Kita harus jadi saksi.
Gimana kita bisa jadi saksi kalau kita gak pernah sadar diri, gak pernah tobat. Mari berubah. Ada pelayan Tuhan yang saya dengar, ada istrinya curhat di DM saya. Wah, ini rajin ke gereja, ngajak saya doa kalau malam, baca firman. Tapi doyan nonton film porno, Bu Heni. Di grup WhatsApp-nya, teman-temannya bercandanya jorok. Kirimnya video porno, terus gambar porno. Saya kasih tahu, Anda enggak mau cinta Yesus enggak? Mau jadi saksi Yesus enggak? Keluar dari pergaulanmu yang enggak senonoh itu. Bu Heni, teman-teman yang enggak senonoh ini yang kasih saya proyek buat makan. Manusia hidup bukan dari roti aja, tapi dari firman Allah. Anda yang ngandalin kayak begituan, saya kasih tahu, itu enggak jaminan. Saya lihat orang-orang yang hidup dalam kebenaran, selalu dibela Tuhan. Di masa sulit ditolong Tuhan. Orang-orang yang enggak jujur, enggak ikut kebenaran firman Tuhan, mereka kolaps habis-habisan. Jangan nipu-nipu orang. Jangan main-main lagi dengan dosa. Ayo hidup jadi saksi Allah. Yang mau katakan amin. Mengapa Yesus harus mengumpulkan banyak saksi? Karena ada dusta yang disebarkan di antara orang Yahudi. Bahwa mayat Yesus itu dicuri malam-malam waktu para penjaga tidur. Dalam Matius 28. Ayat 11, ketika mereka di tengah jalan, para penjaga kuburan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan untuk memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Ayat 15, mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita itu tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. True, kenapa orang Yahudi tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias? Karena beritanya di Israel, Yesus itu dicuri mayatnya sampai sekarang. You know? Wow. Mereka mau bikin berita bohong tentang kebangkitan Yesus. Makanya Yesus sudah tahu, Yesus kumpulkan banyak saksi. Dunia ini akan membuat berita-berita bohong, ucapan-ucapan dusta untuk melawan firman Allah. Karena itulah kita harus hidup jadi saksi-saksi Kristus yang mengerti, katakan amin. Kalau Anda ingin orang percaya Yesus, kita harus bisa menyebarkan keharuman pengenalan akan Kristus kemana-mana. Kalau Anda tidak berubah dari yang jahat jadi baik, dari yang pelit jadi murah hati, dari yang kasar jadi lemah lembut, dari yang suami istri berantem melulu jadi rukun banget. Kalau dunia tidak lihat perubahan itu, orang tidak akan pernah percaya Yesus. Yang ketiga, apa yang Yesus lakukan sebelum dia terangkat ke sorga? Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kisah Rasul 1 ayat 3b tadi bilang gini, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Berita apa yang Yesus beritakan? Mari lihat apa yang Yesus katakan dalam Lukas 24. Lukas 24 ayat 46. Kata Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ayat 47, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Ayat 48, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Nyambung gak? Berita apa yang harus disebarkan? Injil Kerajaan Allah itu tentang apa? Pertobatan dan pengampunan dosa. Berita Injil Kerajaan Allah adalah tentang kasih karunia yang kita terima ketika kita mengenal Dia. Bahwa apabila kita bertobat sungguh-sungguh dari dosa kita dan berbalik kepada Allah,
maka Tuhan akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala pelanggaran kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 bilang, jika kamu mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Harusnya berita Injil ini yang kita sebarkan. Bahwa berita ini harus terus diteruskan. Kita yang beroleh kasih karunia. Kenapa saya harus ikut Yesus? Karena nggak ada di agama lain, ajaran lain yang menjamin bahwa saya diampuni. Dosa saya telah dihapuskan dan saya beroleh hidup kekal selain di dalam nama Yesus. Yesus berkata, akulah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada yang berani katakan itu selain Yesus. Karena itu saya ikut Yesus. Karena saya percaya sebagai manusia, kita tidak cukup baik. Kita tidak akan bisa cukup baik. Karena itu kita butuh Tuhan yang baik. Dengar baik. Raja Daud dalam Mazmur 51 ayat 15. Dia bilang gini, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Waktu saya baca ini saya sangat diberkati. Sebenarnya kalau kita mau memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada orang, kita tidak perlu menghakimi mereka, gak usah menyinggung agamanya, gak usah menyinggung cara mereka beribadah. Kita harusnya ini yang kita lakukan seperti Raja Daud, mengajarkan jalan-jalan Tuhan supaya orang-orang berdosa berbalik kepada Tuhan. Amen. Gimana kita ngajarin jalan-jalan Tuhan? Kita tunjukin dengan cara hidup kita, sesederhana itu. Contoh, Anda kerja di kantor, temenmu ngomong jorok semuanya, Anda enggak ikutan. Anda sebenarnya enggak bilang apa-apa, tapi Anda sedang mengajarkan jalan Tuhan kepada teman-temanmu dengan cara hidupmu. Teman-temanmu semuanya kebar, main perempuan, Anda enggak ikut. Meskipun Anda ikut misalnya ke bar itu, Anda cuma minum. Itu pun karena demi persahabatan, tapi Anda sebentar saja, karena Anda tahu di situ enggak baik buat Anda. Anda ikut sama teman-temanmu bisnis. Mereka semua nyogok, suap, tusuk, hajar orang, jatoin orang lain. Tapi Anda enggak ikut. Meskipun Anda tahu Anda rugi kalau Anda mundur. Tapi Anda tahu ini enggak benar, Anda mundur. Saya kasih tahu, hidupmu bicara jauh lebih keras daripada omonganmu. Anda ingin memberitakan pengajaran jalan-jalan Tuhan kepada orang-orang? Kepada anak-anakmu, kepada istrimu, kepada suamimu, kepada teman-temanmu, kepada keluargamu, hidupi kebenaran. Dengan Anda jadi saksi di tengah-tengah mereka, bahwa kita tidak sama dengan mereka, bukan berarti kita lebih merasa benar, tapi kita tunjukin sama mereka, ini jalan Allah. Berapa banyak di dunia ini orang begitu jahat, saya mau bilang gini, Tuhan butuh kita untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Bahwa kalau kamu bertobat sungguh-sungguh, pengampunan tersedia buat kamu. Dan keselamatan dalam namanya tersedia bagi kamu. Amen. Saya mau akhiri dengan ini. Dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah. Saya katakan tadi kita tidak boleh menghakimi orang. Atau menjatuhkan orang lain. Harusnya fokus kita adalah mengajarkan kebenaran dan jalan-jalan Tuhan. Supaya orang berdosa berbalik kepada Tuhan. Tapi yang saya sedih adalah begini. Di antara pemberita-pemberita Injil menggunakan mimbar untuk saling menjatuhkan. Untuk saling menghancurkan. Menggunakan pelayanan untuk menyikut kanan dan kiri. Sampai ada istilah saingan tukang bakmi ya tukang bakmi, saingan pendeta ya pendeta. Saya sedih sebenarnya. Saya dikirimin link video. Idon bisa main dikit-dikit? Saya dikirimin link video. Apakah perempuan boleh berkhotbah? Lalu foto saya besar. Oke. Banyak pendeta khotbahin saya. 1 Korintus 15 ayat 5 yang tadi kita baca bahwa Yesus menampakkan diri kepada Kefas, kepada 12 muridnya, kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Anda enggak baca nama perempuan di situ bukan? Ada baca nama perempuan di situ? Enggak ada. Yang nulis ini siapa? Rasul Paulus. Rasul Paulus salah satu rasul yang menegakkan adat Yahudi dengan sangat tinggi.
Bahwa perempuan itu enggak boleh ngajar, enggak boleh bicara. Mari kita lihat apa yang Rasul Paulus tulis di dalam 1 Timotius 2 ayat 9. Dia bilang gini, demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara, ataupun pakaian yang mahal-mahal. Ibu-ibu abis ini yang semua yang branded harus dikasih orang ya. Terus jangan kepang lagi ya, emas mutiara gak boleh pakai. Ayat 12, Rasul Paulus bilang ini, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar, dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki, bicara soal menjadi pemimpin. Hendaklah ia berdiam diri. Ayat 15, tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dan dalam segala kesederhanaan. Saya sangat menghormati Rasul Paulus. Tulisan-tulisannya luar biasa. Tapi orang-orang yang menyerang saya dengan ayat ini harus mengerti bahwa Rasul Paulus hidup di budaya yang seperti ini. Bahwa yang melarang perempuan mengajar adalah Rasul Paulus, bukan Yesus. Dikatakan aku tidak mengizinkan, bukan Allah tidak mengizinkan. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar, juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Kalau ayat-ayat ini dibawa ke zaman ini akan terjadi kontroversi luar biasa. Karena perempuan jadi presiden, perempuan jadi menteri, jadi direktur, gak boleh mimpin perintah laki-laki. Kalau semua laki-laki Kristen pegang ayat ini lalu gak mau kerja sama perempuan, kasihan mereka. Well, perempuan gak boleh kepang, untung gue jarang kepang. Perempuan gak boleh pakai emas, ya mama gue jual perhiasan gimana dong. Mutiara saya udah tolak, pakaian yang mahal saya gak punya, jadi ya aman lah. Nah, intinya yang saya mau bilang gini, Yesus sendiri gimana? Yuk kita lihat Yesus sendiri gimana. Pertama kali Yesus bangkit, justru Yesus menampakkan diri sama Maria Magdalena. Dalam Yohanes 20 ayat 11 sampai 18 dikatakan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Lalu dalam Markus 16 ayat 9, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Jadi jelas ya ini tertulis, yang pertama kali lihat Yesus setelah dia bangkit adalah perempuan. Emosi deh. Nah, saya mau bilang gini, Yesus menghargai perempuan. Yesus gak pernah ngebedain perempuan dalam pelayanannya. Banyak perempuan ikut dalam pelayanan Yesus dan Yesus gak pernah usir mereka. Kita tahu itu waktu Yesus pikul salib yang ikut dia perempuan. Yang ngusap mukanya itu perempuan. Yang nangis di kakinya perempuan. Yesus gak pernah usir mereka. Saya tadi cerita tentang perempuan yang bekas pelacur, dia dipulihkan hidupnya sama Tuhan, dia menyekak kaki Yesus. Dan ketika murid-murid mau usir, Yesus bilang jangan. Dan apalagi dalam budaya Yahudi, mereka gak boleh ngomong sama orang Samaria, apalagi perempuan. Dalam Yohanes 7, ketika di sumur Yakub, Yesus justru minta minum sama perempuan Samaria. Ingat kisah itu? Nah waktu Yesus bilang sama dia, berilah aku minum, perempuan ini kaget. Dia bilang gini, ayat 9, Yohanes 4:9, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Ada keterangan lagi, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Wow, Yesus langgar aturan mereka. Yesus ngomong sama orang yang Samaria, orang-orang yang gak dianggap layak, orang-orang yang dianggap gak pantas. Lalu yang lebih dahsyat apa? Berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Intinya gini, Yesus nawarin keselamatan kepada perempuan ini. Waktu murid-muridnya balik di ayat 27, pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Bayangin, kultur budaya zaman itu, Yesus ngomong sama perempuan aja bikin mereka heran. Hah? Dia ngomong sama perempuan? Orang Samaria lagi. Nah kemudian apa yang terjadi? Perempuan itu meninggalkan tempayannya, pergi ke kota dan berbicara kepada orang-orang di kota itu. Hei, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah ku berbuat, mungkinkah dia Kristus itu? Ayat 30. Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Saya kasih tahu, pelajaran yang paling penting dari perikop ini adalah ini. Yesus bicara sama perempuan yang dianggap second class. Yang kedua, orang Samaria yang tidak diperhitungkan, orang-orang yang gak dianggap layak.
Yesus menawarkan keselamatan kepada perempuan itu dan memakai hidupnya untuk membawa banyak orang kepada Yesus. Mari jangan sibuk menghakimi orang lain. Daripada kita memberitakan Injil, pengajaran, pandangan sendiri, lebih baik kita mengajarkan Injil Kerajaan Allah supaya tidak ada yang binasa. Semua orang boleh hidup yang kekal. Ngapain bikin-bikin video khotbah berdebat, menyudutkan perempuan yang dipakai Tuhan? Buat apa? Buat saya gini, udah deh gini, lihat aja buahnya. Apakah jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan? Matius 12 ayat 33, sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Buat saya begini, saya gak perlu marah sama pendeta-pendeta itu. Saya cuma sedih dengan jemaat Tuhan yang harus disesatkan dengan pengajaran ini. Saya cuma mau bilang gini, kalau Anda gak mau dengar saya lagi, saya gak apa-apa. Tapi saya mau bilang gini, yuk kita jangan pakai pelayanan untuk jatuhin orang, untuk menghakimi orang. Mari kita pakai setiap kesempatan untuk bawa jiwa sama sorga. Saya mau khotbah karena Tuhan paksa saya, percayalah. Kalau saya ceritain sama Anda betapa saya melawan panggilan ini, sampai Tuhan sudutkan saya, kenapa jadi viral khotbah saya juga gak tahu. Saya juga gak mau. Tapi yang saya tahu gini, karena Tuhan mau firman-Nya didengar dan jiwa-jiwa datang kepadanya. Saya mau tutup. Mari kita beritakan Injil Kerajaan Allah, bukan memperdebatkan siapa yang salah. Amen. Yesus sebelum naik ke surga, pertama yang dia lakukan setelah dia bangkit, dia buktikan dia hidup. Supaya murid-muridnya imannya diteguhkan kembali. Nah kita yang mulai lemah, yuk datang lagi sama Yesus. Minta Tuhan bicara buat hidupmu, beri visi yang jelas, kamu harus bikin apa dengan hidupmu. Itu yang saya lakukan dengan hidup saya. Yang kedua, Yesus kumpulin banyak saksi. Karena manusia enggak bisa lihat di dalam hati. Manusia lihat apa yang di depan mata. Hidup kita harus benar dan jadi saksi Tuhan, amin. Yang ketiga, mari kita pakai waktu kita yang ada untuk memberitakan tentang Dia. Bagaimana Dia telah mengampuni kita dan memulihkan hidup kita. Dia juga bisa lakukan yang sama buat kita semua. Mari bawa banyak jiwa-jiwa buat kerajaan Allah. Jangan memperdebatkan siapa yang salah. Kita berdoa, kasih karunia-Mu menolong kami. Supaya kami terus jadi hamba-Mu yang setia. Yang menunaikan tugas pelayanan kami. Menjadi saksi-saksi-Mu di dunia ini. Supaya banyak jiwa yang datang kepada sorga. Kami berdoa Tuhan, pakai kami jadi pemenang-pemenang jiwa, jadi saksi-saksi Kristus yang setia. Biarlah setiap kami boleh bertobat dari jalan-jalan kami yang salah dan kembali kepada jalan-jalan Allah. Kami boleh menunjukkan kepada dunia bagaimana jalan-jalan Tuhan, sehingga mereka bisa melihat perbedaan dalam hidup kami dan mereka menjadi percaya. Permuliakanlah nama-Mu dalam hidup kami. Demi nama Yesus yang berdoa. Yang dipakai Tuhan sama-sama katakan, amen. Tuhan berkati. Sekolah Berasrama Merauke merupakan salah satu sekolah berasrama yang berada di daerah Papua. Kini ada 22 anak yang mendapatkan beasiswa untuk bisa bersekolah di Sekolah Berasrama Tangan Pengharapan di Merauke. Kami terus berusaha memberikan pendidikan yang berkualitas agar anak-anak dapat memahami setiap materi yang diajarkan. Salah satunya dengan memberikan guru terbaik yang telah kami berikan pelatihan selama 1 bulan di Jakarta. Namanya Cynthia Claudia Zai, seorang guru muda yang berasal dari Sumatera Utara. Setiap pagi, ia mengajar anak-anak kelas 2 SD dan melatih anak-anak asrama untuk bermain musik. Ia senang dapat menyalurkan ilmu dalam bermusik kepada anak-anak yang ada di asrama. Saya melihat bahwa beberapa perubahan besar sudah terjadi. Yang kemarinnya anak-anak hanya bermain pianika, cukup dengan nada main nada saja, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Namun sekarang mereka sudah mampu untuk memainkan sebuah not lagu dengan baik. Begitupun gitar. Alat musik gitar yang kemarin itu cuma 1-2 orang anak saja yang memang secara otodidak bisa, namun sekarang sudah dibimbing langsung oleh Ibu Cynthia dengan baik, sehingga anak sudah mulai menunjukkan minat dan bakat mereka dalam bidang seni musik, sehingga sudah beberapa perubahan-perubahan yang terjadi. Begitupun piano, anak-anak yang mengambil kelas piano, saya melihat bahwa sudah ada perkembangan, mereka sudah mulai lebih rajin dalam bermain musik.
Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh firman dari Pastor Henny. Ya, oke. Ini kebangkitan Tuhan Yesus ya Bapak Ibu. Kita harus menjadi saksi dari sikap dan juga perbuatan kita ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk jemaat yang baru hadir di ibadah pada siang hari ini, boleh angkat tangannya. Kami hendak menyambut Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Iya, di sini ada. Selamat datang. Tuhan Yesus berkati ya. Di situ ada juga. Haleluya. Tetap angkat ya Bapak Ibu, supaya kami bisa menyambut Bapak Ibu Saudara. Ada lagi ya di sebelah sana. Ada lagi. Situ sudah ya, oke. Sebelah situ, di ujung sana. Sana. Oke, Bapak Ibu yang baru datang, kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di Impact Family. Nanti untuk voucher yang Bapak Ibu sudah dapat, itu bisa ditukarkan dengan souvenir di luar, supaya kami bisa mendata Bapak Ibu Saudara di dalam Impact Community Indonesia. Juga Bapak Ibu Saudara yang tadi, Bapak Ibu Saudara kan sebelum masuk dapat gantungan kunci ya. Nah itu gantungan kunci itu Bapak Ibu Saudara kan ada QR di situ, Bapak Ibu Saudara yang memerlukan informasi di Impact Community Indonesia, ada konseling, juga ada Bible Study, kemudian juga ada info komsel segala macam. Bapak Ibu Saudara boleh di-scan, nanti Bapak Ibu Saudara bisa masuk di apps-nya untuk segala informasi tentang Impact Community Indonesia. Kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang live streaming. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus memberkati. Kami senang menyambut Bapak Ibu Saudara bersama-sama dengan kami semua di sini. Kemudian juga untuk persembahan Bapak Ibu Saudara, kami tidak mengedarkan kantong, tapi ada amplop biru di situ. Bapak Ibu Saudara yang terbeban, tergerak untuk memberikan persembahan, bisa memasukkan uang tunai di situ, kemudian nanti dimasukkan di kotak setelah selesai ibadah ini, atau bisa scan di QR, atau melalui transfer rekening. Kemudian juga untuk info komsel, Bapak Ibu Saudara, baik yang baru pertama kali hadir, atau Bapak Ibu Saudara yang sudah rajin ibadah di Impact Community Indonesia, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk join bersama-sama kami di Komsel Impact Family, karena kami rindu Bapak Ibu Saudara juga tidak hanya mendengarkan khotbah saja ya, tapi kami juga rindu Bapak Ibu Saudara untuk tumbuh bersama dengan kami, juga dalam Komsel kami juga sebagai keluarga, Bapak Ibu Saudara bisa saling sharing, saling mendoakan, juga nanti juga saling melatih diri ya untuk bisa melayani gitu. Nah itu nanti di Komsel itu ada beberapa segmen, ada segmen yang single, ada segmen couple, ada segmen young couple, mature couple, sampai senior couple juga ada. Nah Bapak Ibu Saudara nanti untuk yang mau mendaftarkan di Komsel boleh daftarkan di booth depan selesai ibadah ini. Kemudian untuk doa dan konseling, Bapak Ibu Saudara boleh lihat di sebelah sana, para pendoa dan konselor kita siap untuk melayani Bapak Ibu Saudara. Jika Bapak Ibu Saudara saat ini sedang rindu untuk didoakan atau sedang rindu untuk konseling gitu ya, itu Bapak Ibu Saudara bisa datang ke sana supaya para pendoa dan konselor kami bisa melayani Bapak Ibu Saudara. Kemudian untuk info ibadah gereja ICI, setiap hari Minggu kami memiliki 4 ibadah dari jam 9, jam 11, jam 1 siang, dan juga jam 3. siang menuju sore ya. Nah setiap ibadah itu ada ibadah anak dan juga ibadah remaja. Kita juga ada ibadah youth di hari Sabtunya jam 5 sore. Nah Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak-anak usia youth itu bisa diajak untuk datang di ibadah youth hari Sabtu jam 5 sore. Kemudian untuk info penyerahan anak, Bapak Ibu, kita akan melayani penyerahan anak untuk usia 12 tahun ke bawah. Itu akan dilayani di ibadah hari Minggu, di ibadah kedua jam 11 pagi. Bapak Ibu Saudara yang mau mendaftarkan anaknya usia 12 tahun ke bawah di hari Minggu nanti, Bapak Ibu Saudara bisa mendaftarkan di booth depan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian juga untuk baptisan, Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis, rindu dibaptis, itu bisa mendaftarkan diri untuk baptisan. Kita akan adakan di hari Jumat tanggal 26 Mei jam 5 sore di Kelapa Gading. Nah nanti setelah ibadah ini Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk dibaptis gitu, itu bisa mendaftarkan diri di booth atau counter depan. Kemudian juga ada trip Holy Land tanggal 1 sampai 13 Oktober.
bersama-sama tim Ichi Worship, ada Yeshua Abraham, Michael Panjaitan, Marlon Bolung, juga bersama dengan Bapak Ibu Gembala kita yang terkasih, tanggal 1 sampai 13 Oktober. Bapak Ibu Saudara yang memiliki kerinduan, sudah ada dananya, sudah bisa dipersiapkan waktunya, Bapak Ibu Saudara yuk ikut, karena ini nanti pendaftaran dan kuotanya terbatas. Demikian Bapak Ibu Saudara, pengumuman yang bisa disampaikan. Saya persilakan untuk doa tutup dan berkat. Amazing, thank you Pak Sigit. Berapa banyak sudah diberkati lewat ibadah kenaikan Yesus pada siang hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan akhiri ibadah kita. Bapak di surga, terima kasih untuk ibadah di mana Tuhan menyertai dari awal, pertengah sampai akhir yang mengikuti ibadah online dan juga onsite. Setiap umatmu yang sakit hari ini kami berdoa biar Tuhan boleh mengulurkan tanganmu. Karena kematianmu di kayu salib bukan sekedar menebus kami, tapi kematianmu mencurahkan darah untuk menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Kami akan pakai tubuh ini besok untuk melakukan aktivitas dan hari ini melakukan aktivitas, sebabnya kami minta kuasa mujizat mengalir dan menyembuhkan segala bentuk sakit penyakit kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan buat kami yang sedang mempersiapkan ujian dan sedang ujian, biar Tuhan memberikan hikmat, daya tangkap yang kuat, daya ingat yang tinggi, sehingga semua yang kami pelajari kami kuasai, dan apapun yang kami pelajari itu boleh keluar dan kami boleh memberikan jawaban dengan jawaban yang tepat dan akurat. Kami boleh mendapatkan nilai yang terbaik, kami boleh lulus dan menjadi terang di tengah-tengah teman-teman kami sekolah. Bahkan buat umatmu yang saat ini sedang merindukan pekerjaan, Tuhan karuniakan pekerjaan. Buat mereka yang merindukan modal usaha, Tuhan berikan modal usaha. Buat mereka yang sedang terlilit dengan hutang, biar Tuhan berikan ketenangan, juga sumber-sumber untuk mereka bisa mampu melunasi hutang mereka dan mereka tidak melakukan hutang kembali. Bahkan juga buat mereka yang saat ini sedang memerlukan pasang hidup, biar Tuhan berikan jodoh yang terbaik dan jadikan mereka pribadi juga yang terbaik. Buat mereka yang merindukan keturunan, Tuhan berikan buah hati. Buat mereka yang sedang mengandung, Tuhan jaga tumbuh kembang anaknya, sehingga pada waktu masa melahirkan, ibu dan anak sehat. Buat mereka yang saat ini sedang mempersiapkan pernikahan, Tuhan sempurnakan dan siapkan dana, dan kedua keluarga besar boleh akur dan saling mengenal satu dengan lain. Bahkan buat mereka yang hidup sendirian, biarlah Tuhan juga boleh menemani. Bahkan Tuhan boleh menghibur, Tuhan boleh selalu menjadi bapa, boleh menjadi pasangan yang terbaik buat kehidupan mereka. Terima kasih buat kami yang saat ini sedang bergumul rumah tangga. Biarlah Tuhan juga boleh menjamah hati kami, sehingga hati kami boleh pulih, boleh mengampuni, hati kami boleh terus mendoakan. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah, memperluas darahmu ke kanan dan ke kiri, mengangkat karirmu tinggi-tinggi. Buat setiap usaha berhasil, studimu tidak ada yang gagal, dan setiap rencanamu ada campur tangan Tuhan yang menyertainya. Dan kiranya Tuhan mengalahkan segala malapetaka, sakit, penyakit, mara, bahaya, bencana alam, tangan-tangan orang yang berniat jahat. Dan kiranya berkat yang ada di bawah bumi, muka bumi, bahkan di atas bumi ini tercurah melimpah-limpah dalam hidupmu, sehingga hidupmu bukan sekedar diberkati, tapi jadi berkat bagi banyak orang. Hamba memateraikan dengan firman kasih karuniamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus.